Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Semoga anak-anak Umi dalam keadaan baik. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi muatan IPS, yaitu buku tema 4F, yaitu Cita-Citaku, dengan judul Sumber Daya Alam di Lingkungan Sekitar. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas hubungannya lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakatnya. Dan yang ketiga, dan yang keempat itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui beserta dengan manfaatnya. Oke, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu sumber daya alam. Nah, sebagai negara agraris, wilayah Indonesia ini dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Nah, tanaman tersebut dapat tumbuh subur bila kita rawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai dengan tanaman tersebut. Jadi, sesuaikan dengan wilayahnya. Misalnya di dataran tinggi, tanaman apa yang cocok ditanam, lalu dataran rendah, tanaman apa yang cocok ditanam, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ketersediaan sumber daya alam. Nah, ketersediaan sumber daya alam ini dipengaruhi oleh keadaan alam atau kondisi geografisnya di masing-masing wilayah. Misalnya, di daerah pantai, ketersediaan alamnya apa? Lalu di pegunungan, ketersediaan alamnya apa? Maka, ketersediaan alam sumber daya alam di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Nah, selain itu, ketersediaan sumber daya alam ini juga mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mata pencarian penduduk. Nah, kita lihat mata pencarian itu apa sih? Nah, mata pencarian itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, mata pencarian penduduk itu beragam anak-anak Umi. Semuanya saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Jadi, pekerjaan yang baik akan bermanfaat bagi sesama. Nah, lalu apa hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat dengan mata pencarian penduduk? Nah, di sini silahkan dilihat tabelnya, itu ada lingkungan daerahnya, ada potensi sumber daya alam, dan mata pencaharian penduduk atau pekerjaannya ya, Nanomi. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pegunungan. Nah, di daerah pegunungan ini biasanya yang paling banyak atau yang paling potensi sumber daya alamnya yaitu ada teh, karet, kentang, dan wortel. Nah, jenis pekerjaannya di situ banyak terdapat petani, seperti di sektor-sektor pertanian, ada perladangan dan buruh perkebunan. Jadi yang berhubungan dengan pertanian. Nah, selanjutnya yang kedua itu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini biasanya potensi sumber daya alamnya yaitu brokoli, wortel, kol, apel, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis pekerjaan atau mata pencariannya yaitu masih tetap sama. Sektor pertanian, nah terutama yaitu perladangan. Nah, yang ketiga yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini potensi sumber daya alamnya yaitu padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Nah, mata pencarian atau pekerjaan yang banyak di daerah tersebut itu sektor pertanian dalam bentuk yang lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembangnya yaitu seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Dan yang terakhir yaitu daerah di lingkungan daerah pantai, potensi sumber daya alamnya yaitu ikan, karang, rumput laut, garam, kelapa, dan tanaman tembakau.
Nah, jenis-jenis pekerjaannya atau mata pencariannya itu biasanya nelayan, jual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Nah, biasanya pedagang juga banyak ya Naomi di pantai ini. Nah, itulah hubungannya lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat dengan pekerjaan atau mata pencarian masyarakat. Oke, selanjutnya. Sumber daya alam itu dikelompokkan lagi menjadi dua berdasarkan ketersediaannya. Nah, yang pertama ini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas ya. Cuman ini akan lebih jelas lagi. Jadi silahkan disimak. Nah, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Nah, sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya pemanfaatan hewan yang diambil dari daging, susu, telur, maupun tenaganya. Contohnya apa? Misalnya ayam. Nah, ayam itu apa yang diambil? Bisa dagingnya dan telurnya, dan bahkan bulunya juga bisa digunakan. Nah, contoh lain apa? Sapi. Nah, sapi ini apa yang bisa diambil? Yaitu dagingnya dan kulitnya bisa digunakan untuk kerajinan. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tabel sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan pemanfaatannya. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada bidangnya pertanian. Nah, bidangnya ini pertanian yaitu kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Nah, jenis sumber daya alam yang dihasilkan apa? Ada padi dan palawija. Nah, manfaat dari padi itu adalah sebagai bahan pokok pangan. Nah, palawija itu sebagai tanaman pangan seperti jagung, ubi, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada perkebunan. Nah, perkebunan itu apa? Kegiatan pertanian dalam lahan kering. Nah, jenis sumber daya alam yang dihasilkan yaitu seperti karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, karet ini pemanfaatannya dapat digunakan sebagai lateks atau getah jarak atau getah karet untuk bahan pembuatan ban. Nah, kelapa sawit juga manfaatnya sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng, margarin, dan minyak cat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada peternakan. Peternakan ini adalah kegiatan memelihara dan mengembangkan ternak. Nah, apa aja nih jenis-jenis contoh sumber daya alamnya? Yang pertama, jenis hewan dibagi menjadi 3 di sini. Peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Nah, kalau hewan besar itu seperti sapi, kerbau, kuda. Dan peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, dan yang peternakan unggas seperti ayam, itik, angsa, dan burung. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Nah, itu dapat digunakan dagingnya atau susunya. Seperti kuda itu dapat digunakan tenaganya. Dan yang lainnya yaitu daging susu dan daging telurnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu perikanan. Perikanan ini adalah usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Nah, di mana jenis-jenis sumber daya alam yang dapat
dihasilkan dari budidaya tersebut yaitu ada dua, perikanan darat dan perikanan laut. Nah, anak-anak Umi dapat melihat di sini perikanan darat itu seperti mujair, ikan nila, ikan gurami, dan ikan mas. Nah, di sini perikanan laut itu seperti penangkapan ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, cumi, udang, dan lain-lain. Nah, di sini pemanfaatannya digunakan untuk apa? Nah, biasanya digunakan sebagai bahan pangan. Dan yang terakhir yaitu kehutanan, yaitu suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Nah, jenis sumber daya alamnya apa saja? Yaitu ya pepohonan, dan yang pemanfaatannya sebagai penghasil kayu. Itulah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan pemanfaatannya. Semoga anak-anak Umi bisa memahami dari bidang-bidangnya dan pemanfaatannya. Nah, selanjutnya pembagian dari sumber daya alam itu yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya barang tambang seperti batu bara, timah, dan nikel. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dilakukan dengan penambangan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Nah, jadi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini harus dan sangat berhemat, karena sumber daya alamnya itu akan lama proses pembaharuannya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sumber daya alam ini lagi. Jadi silahkan kita memakainya dengan hemat. Oke, selanjutnya Umi akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan Umi berikan. Yang pertama yaitu batu bara. Nah, batu bara itu pemanfaatannya untuk apa? Untuk bahan bakar, industri, dan rumah tangga. Yang kedua ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini biasanya digunakan untuk bahan bakar pesawat atau disebut dengan aftur. Bensin juga digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafit sebagai bahan pembuatan lilin. Nah, yang ketiga, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu emas dan perak. Pemanfaatannya digunakan untuk apa? Untuk bahan baku perhiasan. Yang keempat, ada biji besi, untuk bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Yang kelima, ada bauksit, yaitu bahan pembuatan aluminium. Yang keenam, ada marmer sebagai bahan bangunan rumah dan gedung. Yang ketujuh, ada belerang. Nah, belerang ini dimanfaatkan sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuatan korek. Nah, jadi korek yang biasanya kita gunakan itu salah satu bahannya yaitu adalah belerang. Yang ke-8 itu ada nikel. Nah, nikel ini pemanfaatannya digunakan sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Nah, yang ke-9 ada gas alam. Gas alam ini pemanfaatannya untuk apa? Untuk sebagai bahan bakar alternatif. Dan yang terakhir ada grafit. Nah, grafit ini digunakan sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, jadi itulah jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta pemanfaatannya.